Kaprodi saya. Oke, monggo. Dulu sebentar. Siap. Pak Daru, kita mulai aja dulu ya. Mungkin nanti Pak Halim Siap, Pak. Karena hari Jumat ini, jadi agak ini mepet waktunya nanti. Siap. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu, ini kita ketemuan ini dalam rangka untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan kita, yaitu kegiatan MPKM di kegiatan pertukaran mahasiswa. Di sini kita ada beberapa institusi ya. Memang ide awalnya itu karena Widyagama dengan Unmer Madiun dan Unitri Malang ya. Kemudian mungkin ini ada hadir Pak Daru, Kaprodi Unmer. Banyak timnya Pak Daru ya. Ada Pak Arif, Batiar. Ini ada Pak Insinyur Abdul Halim, Pak Kaprodi Sipil Widyagama sudah gabung. Saya buat pengantar dulu Pak Halim nih, mau ngasih Pak Halim ini. Ini ada Pak Handika, Pak Kaprodi Unitri, Sipil Unitri. Kemudian juga Pak Andika tadi mengajak bergabung dari Unisba, gitu ya Pak Andika ya. Di sini ada dari Unisba ada Bu Nurjanah ini ya. Mungkin ada tim yang lain juga. Nah Bapak Ibu nih, kita ini dalam kegiatan MPKM, terutama pertukaran mahasiswa ini, pada dasarnya ini ada 4 institusi. Saya kurang tahu kalau Widyagama ini sudah ada planning dengan Unmer Madiun dan Unitri. Mungkin Unitri dengan Widyagama dan Unisba ya Pak Andika berarti ya. Kalau Unmer Madiun, Pak Daru, Widyagama dengan ada lagi mungkin 1 atau 2 institusi lagi. Ini sementara kebetulan di tempat kami itu
Ini Pak, kalau yang ini apa MBKM yang dosen Nusantara itu loh Pak, kan Ya. programnya itu banyak Pak. Kalau Itu yang kebetulan pertukaran mahasiswa ini masih satu dengan Widyagama aja ya, kalau rencananya yang ya. dari programnya apa Dikti itu kita ada Pak, dengan kampus lain ada. Oh Kebetulan ya, di tempat kami ini ada yang masuk ada yang jadi dosen Nusantara itu loh Pak. Itu oh, kita satu mata kuliah, kebetulan mata kuliahnya hmm. irigasi bangunan air itu yang mengikuti dari 18 Oh universitas yang Pak. ya yang program Nggih. itu ya, program mengajar itu ya Pak ya. Betul, nggih. Jadi kita kebetulan banyak program, saya sendiri nggak begitu hafal. Iya Yang iya iya. jelas kita itu menerima dari mahasiswa luar itu dari 18 kampus Pak. Itu Oke kebetulan oke. tempat kami sendiri yang ikut kuliah di luar itu ternyata juga banyak Pak. Ya ya ya. Itu. Lah itu programnya apa? Saya sendiri kurang begitu paham karena banyak namanya program. Itu Iya Pak. iya iya. Nggih. Mungkin Pak Halim nanti lebih tahu ini Pak Halim. Nah, rencana pertemuan kita kali ini memang sebenarnya berbicara masalah lebih teknis Bapak Ibu ya, teknis masalah kegiatan pertukaran mahasiswa yang ini juga sebenarnya terkait dengan kita ini kan sama-sama dapat hibah KSKI MBKM gitu ya. Nah, salah satunya kan kegiatan ini adalah kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Nah, yang ingin kita bahas sekarang ini, bagaimana sih teknisnya untuk kegiatan ini? Kita kemarin masing-masing sudah mengirimkan mata kuliah yang ditawarkan dari masing-masing gitu ya. Saya sudah dapat dari Unitri, kemudian Widyagama juga sudah mengirim ke Unmar, Madiun, dan Unitri gitu ya. Nah, cuma nanti karena ada perbedaan pola di masing-masing perguruan tinggi kita gitu ya. Misalkan begini, kalau di Widyagama mahasiswa itu membayar mata kuliah itu per semester gitu ya. Jadi satu semester dia membayar SPP, dia ambil berapa mata kuliah SKS tergantung dari IP-nya. Tapi ada juga mungkin di Unmar Madiun membayarnya per SKS, mungkin begitu ya Pak ya. Saya kurang tahu di Unity nanti mungkin Pak Andika bisa menjelaskan itu. Nah itu perbedaan seperti ini nanti teknisnya memang agak ribet gitu, tapi nanti kita bicarakan ini gimana yang lebih apa namanya solusinya seperti apa gitu kan. Nah, mungkin nanti dari yang lain di Unisba seperti apa. Nah, masalahnya gini, misalkan dari Widyagama menawarkan mata kuliah transportasi misalkan gitu ya. Itu ditawarkan ke Unitri, ke Unmer juga. Nah, nanti ada berapa dari Unmer itu mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah transportasi ini gitu ya. Nanti kita daftarkan. Ada dua masalah yang mungkin harus kita bicarakan ini, masalah memprogramkannya di EKRS gitu ya. Kemudian juga masalah NIS pembayaran seperti itu. Nah, mungkin nanti ini ada Pak Halim punya beberapa ide. Nah, mungkin juga nanti Bapak Ibu dari Unmer, dari Unitri, dari Unisba bisa bertukar pikiran bagaimana enaknya secara teknisnya ini. Karena masing-masing kita punya sistem KRS masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Apakah untuk mempermudah sementara ini pakai KRS manual, ataukah mahasiswa yang misalkan dari Unmer Madiun mau ngambil mata kuliah transportasi di sipil, apakah dia harus masuk ke SIM-nya Widyagama sehingga dia memprogram dari KRS online-nya, atau bagaimana, atau manual dulu gitu ya. Nah, ini yang perlu kita bicarakan karena memang teknisnya agak berbeda masing-masing perguruan tinggi. Itu gambaran dari saya bagaimana hari ini kita ketemuan untuk membicarakan hal tersebut. Kemarin saya sudah dapat mata kuliah yang ditawarkan dari Unitri, saya sudah
teruskan ke Pak Halim sebagai Kaprodi. Nanti Pak Halim mengumumkan ke mahasiswa, kira-kira nanti mahasiswa ditawarkan ke mahasiswa mau mengambil mata kuliah nanti teksisnya memang di Kaprodi gitu ya. Nah, mungkin sementara dari saya untuk pengantar seperti itu. Mungkin Pak Halim bisa memberikan gambaran dulu Pak Halim untuk teknis pelaksanaannya. Ini Pak Halim kan masing-masing Kaprodi, Pak Andika, Pak Daru ini kan ketua pelaksana dari Hibah KSKI, MBKM ini. Monggo Pak Halim. Baik, terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Abdul Halim. Kebetulan saya ini dikasih tugas sama Pak Chandra, Pak, di posisi Kaprodi di kota katanya. Baik, untuk program hibah MBKM Bapak. Jadi program MBKM ini dapat hibah ataupun tidak, nampaknya kan wajib bagi perguruan tinggi untuk memberikan fasilitasi untuk mahasiswa, gitu Pak. Nah, menurut saya mau sama Pak Chandra kita ini belum mengadakan kerjasama untuk protokolan mahasiswa, sehingga tolong Pak Chandra untuk connect, alhamdulillah bisa ketemu dengan Unitri, Unpar Madiun, Unisba, dan ya baik Pak. Kami untuk program pertukaran mahasiswa, kami hanya membuka 3 mata kuliah Pak, 3 mata kuliah yaitu mata kuliah rekayasa lalu lintas pada semester 3, manajemen proyek pada semester 3 juga, posisinya kebetulan, dan perbaikan tanah bermasalah, itu ganjil genap dibuka, ganjil genap. Nah, itu. Nah, mungkin di sini yang perlu kita sepakati, mungkin pertama-tama adalah yang kita butuhkan adalah MOU Pak ya, atau SPK perjanjian kerjasama, karena itu salah satu dokumen yang akan dikumpulkan oleh penerima hibah, salah satu. Apakah nanti hasil MOU itu mau dilaksanakan semester ini atau semester depan, mungkin sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, saya sudah dikasih gambaran oleh Pak Chandra permasalahan-permasalahan, sehingga di sini ingin mengusulkan mungkin untuk pelaksanaan pertukaran mahasiswa kita batasi Pak maksimal mahasiswa yang bisa dikirimkan. Jadi misalnya kami kemarin sudah berancang-ancang untuk mengikuti perkuliahan di Widya Gama, kami batasi maksimal 5 Pak. Kami batasi maksimal 5. Nah, nanti tergantung kita kesepakatan kita maksimal 1. Terus yang kedua untuk masalah biaya. Ya, untuk masalah biaya terus terang kami masih belum berkonsultasi kepada pimpinan. Ya, cuma kemarin itu sudah ada ancang-ancang, misalnya dengan Unpar Madiun, kami mengirimkan mahasiswa ke sana, Unpar Madiun mengirimkan mahasiswa ke sini, dan tidak ada biaya Pak. Ya, supaya mudah. Jadi kalau ada biaya itu bingung. Biaya kita masing-masing nggak sama gitu. Ya, nanti ketemu satu SKS-nya sekian beda. Oh, mahasiswa saya mau kuliah ke sana, kok biayanya lebih mahal ya ketimbang di Widya Gama misalnya. Nah itu sehingga saya mengusulkan seperti itu satu. Terus yang kedua, kebetulan untuk SIM, Pak, nah, SIM kami masih belum bisa untuk mensisipkan mahasiswa lain. Ya, jangan itu untuk mahasiswa sipil aja mau kuliah di ekonomi, ya itu mata kuliah ekonomi dimasukkan ke teknik sipil, ya teknik sipil. Jadi absennya juga nanti beda, tapi tetap mata kuliahnya muncul mata kuliah ekonomi. Nah untuk ini saya usulkan prosesnya manual, Pak, manual, ya. Tapi tetap ada manual, KRS-nya manual, KHS-nya manual. Ya, mungkin itu yang
bisa saya sampaikan. Nah, kebetulan ini kami perkuliahan sekitar tanggal 27 kalau salah. Pemrograman KRS itu mulai tanggal 20 sampai tanggal 26. Kan ada pelaksanaan, programnya agak terus sedikit nggak masalah karena pelaksanaannya nanti masih manual. Ya. Mungkin Ya. itu Pak Chandra bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, jadi itu apa namanya, dari Pak Halim ada ide tentang teknis kegiatan pertukaran pelajar kita. Mungkin dari Unitri, mungkin Pak Andika atau timnya bisa menyampaikan bagaimana idenya atau tentang kegiatan ini, mungkin silakan Pak. Terima kasih Pak Chandra dan terima kasih Pak Halim atas undangannya Pak ya. Jadi di Unitri kami juga masih meraba-raba Pak Ya, terkait MBKM ini Pak. sama semuanya Pak ya. Ya kemarin kami itu ada 4 program Pak. Jadi ada pertukaran Ya. mahasiswa, ada riset, ada KKN tematik dan magang Pak ya. Ya. Nah itu yaitu Pak, kami sementara sudah melaksanakan aplikasinya Pak. Meskipun dokumennya juga lagi berjalan Pak ya. Karena luarannya yang diminta agak banyak juga Pak ya, yang diminta Ya. dikti itu Pak. Nah terus untuk pertukaran mahasiswa ini itu Pak, mata kuliah yang kami tawarkan kemarin sudah saya share ke Pak Chandra Pak. Ya Pak, ya, sudah. Untuk yang pertama itu adalah drainase Pak. Itu genap, terus ada estimasi bangunan, yang ganjil itu estimasi bangunan, ada pengadaan barang dan jasa, ada PLTMH, dan juga ada sistem sanitasi Pak. Ya. Dan air baku itu Pak, itu mata kuliah yang kami tawarkan Pak. Ya. Dan saya juga sepakat Pak dengan Pak Halim, kita batasi 5 mawon Pak, karena kalau aturan di kami itu Pak maksimal 40% Pak untuk mahasiswa inbound Pak. Ya. Jadi kita coba dulu 5 mahasiswa itu bagaimana Pak? Ya, masih betul. tahap percobaan Pak, 5 mahasiswa dulu gitu Pak. Ya Pak ya. Ya Pak, betul Pak. Jadi nanti kita akan melaksanakan seleksi internal gitu Pak. Kami ya, kirim yang terbaik, nanti kami kirim ke Unmer, Madiun, Widya Agama, dan juga itu Pak, Unisba. Kami juga kemarin bekerja sama dengan Unmer Malang Pak. Pak ya. Turijen Pak ya. Ya. Terus untuk KRS di sini itu Pak, jadi kami menggunakan itu Pak, siakat online itu Pak. Jadi nanti tetap aja kita menggunakan KRS manual, nanti saya transaksikan ke siap NG-nya aja Pak. Iya. Jadi kita satu itu Pak, satu sistem dulu Pak. Misalkan manual sedoyo, nanti untuk ke siap NG-nya nanti saya transaksikan sendiri Pak. Iya betul. Mahasiswa inbound Pak. Oke. Terus untuk itu Pak, untuk perkuliahan di unit itu tanggal 27 September Pak. Jadi sama Pak ya dengan Widya Agama Pak ya. Oke. Iya. Tapi kami meminta paling tidak misalkan ini Pak, misalkan 1 minggu sebelumnya itu sudah ada mahasiswa yang kira-kira ditransaksikan untuk inbound, apakah bisa ya Pak ya? Misalkan tanggal 20 atau 20 sampai 22 gitu Pak. Nanti biar kami data gitu Pak, kami transaksikan ke KRS-nya gitu Pak. Iya, mungkin nanti Pak Halim ya bisa. Kalau masalah yang pembiayaan itu punya ide gimana Pak? Kalau pembiayaan di sini itu Pak, sementara tidak ada beban biaya Pak untuk mahasiswa inbound Pak. Iya. Iya Pak, jadi kami ngitungnya per SPP sih Pak, enggak per ya, SKS. Iya Pak, jadi kami itu Pak satu sistem Pak dengan ini Pak. Jadi kami menyesuaikan mawon Pak, misalkan yang tadi KRS-nya manual nanti kami proses gitu Pak. Oke Pak. Ya terus untuk itu Pak, untuk sistem konversinya bagaimana Pak ya? Jadi itu nanti SKD kan mawon berarti Pak ya. Misalkan kemarin Bapak ada terkait transportasi Pak ya. Itu berarti Pak, lewat
muaranya di SKD-kan saja Pak ya, bahwa mahasiswa ini inbound ke Unitri, mahasiswa Unitri outbound ke Widyagama atau Unmer gitu Pak. Jadi nanti buktinya surat dekan gitu aja Pak ya, atau gimana Pak? Mana Pak Lim? Itu Pak, formalitasnya itu Pak. Ya, mungkin Pak, tetap tanda tangan Kaprodi Pak. Oh iya Pak. Tapi diketahui oleh dekan. Karena ini kan keluar perguruan tinggi kan, memang dekan Pak ya yang tanda tangan mestinya. Iya Pak. Nah, maksud saya supaya prodi ini juga ada tanda tangan di situ, maka mungkin dekan mengetahui Pak usulan saya. Karena ini kan kegiatannya kan hibahnya kan di prodi, supaya lebih jelasnya gitu loh. Iya Pak. Oke. Ya. Mungkin itu cukup itu dulu Pak. Ya, balik saya Pak. Monggo Pak Daru, mungkin tim Unmer Madiun silahkan punya ide lain atau mudah-mudahan sudah sama ini semuanya nih. Terima kasih Pak Chandra. Mohon izin, kebetulan ini Pak Chandra di Iya, Pak. Zoom ini ikut bergabung juga Pak Dekan kita yang baru Pak Joko. Okay. Pak Mus masa jabatannya sudah berakhir kemarin tanggal 4 September. Sekarang digantikan Pak Joko. Kebetulan Pak Joko, Pak Dekan kami ini sebelumnya menjabat di LPM Pak, penjaminan mutu. Kebetulan leading sektornya yang menangani MBKM di tempat kami itu kemarin di LPM Pak. Betul. Jadi iya. mungkin nanti Pak Dekan saya Pak Joko macam bisa UPT ikut pelaksananya dalam Pak. UPT pelaksana MBKM-nya di LPM ya Pak ya, kalau di LPM leading sektornya Mungkin nanti Pak Joko ini kebetulan beliaunya nge-zoom-nya dari belakang Pak. Gitu. Monggo. Pak Joko mungkin. Ya. Oke, terima kasih. Bentar ini lagi jalan. Soalnya tadi di ruangan untuk PKKMB. Iya. Ya, saya di luar aja ini. Jadi mungkin tadi saya nggak ikuti dari awal ya. Jadi mungkin sementara ikut dulu mungkin. Atau mungkin saya nanti tanya ke Pak Daru ya, sampai di mana tadi. Saya tadi ngisi acara ini PKKMB. Mungkin dari Pak Daru dulu aja, sementara saya dengarkan dulu ya. Saya nggak ngerti dari awalnya tadi. Oke, monggo Pak Daru. Saya ngikut dulu aja. Nanti baru kalau sudah tahu seperti apa, nanti saya ikut nimbrung. Saya dengerin dulu. Gitu, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko. Jadi gini Pak Chandra, kemarin saya pribadi itu sebenarnya juga program MBKM itu masih meraba-raba juga Pak. Ini yang diinginkan di MBKM itu apa saja. Makanya kemarin juga Nun Sewu minta tolong Pak Chandra untuk mengisi di tempat kami karena tempat kami sendiri masih meraba-rabanya amat sangat belum ketemu titik temunya juga Pak. Terus kemarin itu juga Pak Chandra telepon kami, terus kami, wah ini maksudnya gimana Pak? Akhirnya saya minta tolong ke Pak Chandra, Pak kita nge-zoom saja Pak, nanti persepsi kita seperti apa gitu. Nah ini mungkin nanti saya flashback ke belakang dulu ya Pak Chandra. Mungkin tadi teman-teman yang dari Unistri sama Pak Abdul Halim sampun mungkin jauh ke depan, saya ingin kembali lagi ke belakang Pak ini Pak. Jadi nanti gini Pak, yang ingin saya tanyakan, ini yang akan kita lakukan ini kan di luar dari programnya Dikti yang itu toh Pak, pertukaran pelajar yang pembiayaannya dari Dikti itu Pak ya. Karena setahu saya kalau kemarin itu mahasiswa kami yang sudah ngambil mata kuliah di beberapa kampus itu sistemnya gini Pak, dia ngambil mata kuliah dan dia di tempat kami tidak program, tapi programnya di tempat yang dituju Pak, gitu.
akhirnya nanti hasil dari mata kuliah yang diambil di kampus A misalnya, itu nanti akan kita konversikan di Unmer Madiun. Nah, ini ada beberapa mata kuliah yang non sewu di tempat kami semester ganjil, tapi di sana semester genap. Nah, itu mungkin ada perbedaan seperti itu. Dan ada juga, ngapunten, seperti kemarin yang Pak Chandra share ke kami, kalau di tempat kami rekayasa lalu lintas itu di semester 6, Pak. Tapi di tempatnya Pak Chandra semester 3. Nah, seperti ini, Pak. Jadi ada perbedaan. Apakah nanti sistemnya seperti yang programnya DIKI itu yang penting mahasiswa ngambil di kampus yang dituju, nanti hasilnya itu nanti akan kita konversi di dalam kampus di tempat kita. Itu seperti apa, Pak? Gitu. Terus kemudian yang mungkin tahu nama programnya apa itu Pak Daru yang mahasiswa itu ya? Belum tahu ya. Mungkin Pak Halim bantu saya, Pak. Pernah dengar Pak? Pertukaran mahasiswa yang mana? itu, Pak. Bukan mengajar itu ya, program mengajar itu. Programnya pertukaran pelajar itu. Sama yang terakhir tadi inbound luring yang kemarin yang di gitu. Yang Pak Mustafa, kemudian Pak Suryanto itu dia inbound luring. Itu mungkin programnya. Iya ya Pak. Nah itu memang dia programnya Dikti. Jadi pembiayaan juga dari Dikti. Terus mata kuliahnya nanti ikut belajar di jadwalnya kampus tempat ini yang menerima, yang dituju. Itu yang kemarin ya dari teknik itu ada 3 dosennya, 3 mata kuliah. Itu mungkin yang kemarin yang dimaksud Pak Daru begini itu. Gitu Pak. Pak. Jadi kemarin kan itu satu mahasiswa itu ada yang semuanya mata kuliah itu ngambil dari luar tapi kampusnya berbeda-beda. Betul. Dan kami hanya mengeluarkan ini aja, rekomendasi saja. KRS-an, terus kemudian kalau biayanya jelas itu semuanya dari Dikti. Tapi KRS-nya itu langsung masuk ke kampus yang dituju, Pak. Gitu Pak. Jadi ada satu mahasiswa yang ngambil di 2-3 kampus yang berbeda. Gitu Pak. Ini saya lupa nama programnya Pak. Tapi yang jelas perguruan tinggi yang ikuti kan sudah ke link ke Dikti sistemnya Pak. Saya boleh usul ya Pak Chandra. Ada apa? Ya. Apa itu? Saya kok. Enggak Pak Andika mungkin pernah dapat info itu. Iya Pak, ada Pak. Itu namanya pertukaran mahasiswa merdeka Pak, kalau tidak salah Pak. Kalau dosennya itu kalau tidak salah modul Nusantara itu Pak. Tapi kalau menurut saya Pak, kalau saya boleh sarankan itu Pak. Jadi itu terlalu rumit Pak kalau saya Pak. Menurut saya loh Pak. Jadi kita ambil yang sederhana aja gimana Pak. Jadi yang penting kita ada yang ditagih Dikti kan output atau luaran ini. Ya. Jadi saya sepakat Pak Daru. Jadi karena kita nih masing-masing bertiga saya kurang tahu Unisba juga dapat hibah yang KSKI MBKM apa enggak gitu ya. Iya. Yang kita rucutkan ke situ dulu karena kita ini sama-sama dapat hibah KSKI MBKM. Salah satu kegiatan yang harus kita pertanggungjawabkan ini sudah bulan depan sudah laporan Pak Alim ya. Pak. Nah itu sudah ada kegiatan yang berjalan gitu ya, sudah kita tahapan sudah ada. Nah, sehingga mungkin kalau di tempat kami ada 3 kegiatan ya Pak Halim ya, yang kalau Pak di Unitri tadi Pak Andika ada 4, kalau di Widyagama ada pertukaran mahasiswa, kemanusiaan sama magang ya Pak Halim ya. Kita pertukaran mahasiswa apa 1, yang kedua magang. Yang 3 asistensi pendidikan, jadi mengajar di sekolah di SMP SMA itu Pak. Ya. Nah karena rektor kita minta 4, MBKM kan mintanya 3. Nah ini minimal minta 4. Ya kemungkinan mahasiswa kalau enggak studi independen ngambil kewirausahaan. Gitu, ya oke. Artinya
semua kita dalam programnya ada untuk program pertukaran mahasiswanya gitu ya Pak ya. Nah mungkin dari itu Pak Daru mungkin kita yang kita bicarakan sekarang ini salah satunya yang ambil yang itu dulu Pak Daru. Jadi pertukaran mahasiswa salah satu kegiatan di KSKI MPKM gitu ya. Walaupun sebenarnya yang Pak Halif sampaikan tadi kita dapat hibah atau tidak sebenarnya kita semua prodi itu ada kewajiban untuk ada program MPKM begitu ya. Tapi ini kita sama-sama mengejar dulu pertanggungjawaban kita hibah KSKI MPKM itu. Pak Chandra. Saya setuju Pak Andika yang tidak rumit lah, yang simpel-simpel aja dulu lah ya Pak ya. Iya Pak. Yang penting aktivitas kita jalan. Oh ya Pak, Bapak-bapak, saya ingin tanya ini kan ada informasi Pak Menteri, Mas Menteri itu yang PPKM level 1-3 itu boleh kuliah offline. Nah, di Widagama ini kami belum dapat keputusan dari pimpinan, tapi nampaknya masih online nampaknya, tapi belum nggak tahu. Jadi maksud saya begini, kalau perkuliahan itu online, untuk pelaksanaan ini agak lebih gampang. Iya. Ya, agak lebih gampang kalau online, tapi kalau offline ya agak lumayan gitu. Artinya mahasiswa kita utus ke Madiun, memang harus kita pilih betul itu mahasiswa yang bisa ke sana itu. Tapi kalau online itu kan bisa agak lebih gampang memilihnya. Dan memberikan semangat mahasiswa untuk mengambil itu kan lebih gampang kalau online gitu ya. Iya Pak. Apalagi masalah yang Pak Daru tadi Pak, seandainya mata kuliah yang ditawarkan itu tidak berbeda semester ganjil genap gimana Pak Halim? Mungkin ada solusi Pak Halim. Ya, jadi mungkin gini Pak, kan kita pilih 1, 2, 3 mata kuliah. Mungkin kalau di kami Pak, yang penting ada 1 mata kuliah bisa yang kita pertukarkan, gitu ya. Itu sudah cukup Pak, sudah cukup ya. Jadi kita pilih saja. Kayak teknik sipil tadi itu, Widagama tadi ngasih kan ada 3 mata kuliah. Ya, mana yang memungkinkan dari 3 itu? Kan tidak mesti 3-3-nya kan diambil kan? Ya. Yang penting satu ada sudah Pak. cukup gitu ya. Untuk di saat ini satu mahasiswa, 1 mata kuliah sudah cukup gitu ya Pak ya. Mahasiswa kita kirim ke Madiun, kita kirim ke Unitri gitu Pak. Ada 1 mata kuliah yang bisa kita lakukan. Ya. Iya. Makanya kemarin itu Pak Daru, Pak Andika mungkin dari Unisba juga kita kirim silabus atau RPS. Dari situ kan kita bisa lihat kontennya mata kuliah itu kira-kira setara atau sama dengan mata kuliah di tempat masing-masing namanya apa gitu ya. Saya pernah ngomong waktu kita workshop Pak Daru, mata kuliah itu sebenarnya merek aja gitu ya, tapi kontennya itu yang kita lihat sama dengan apa mata kuliah. Sehingga kalau misalkan mahasiswa Unmul Madiun ngambil yang ditawarkan Widagama itu transportasi, kontennya apa itu sama dengan mata kuliah apa di Unmul Madiun, di Unitri sama dengan mata kuliah apa, sehingga berarti mahasiswa itu sudah tidak perlu menempuh itu yang di kampus kita itu ya, sudah ditempuh di tempat lain kan seperti itu. Makanya perlu sekali RPS atau silabusnya kita kirim biar kita tahu itu sama dengan mata kuliah kita yang mana yang di tempat kita masing-masing kan begitu ya mungkin Pak ya. Pak, apakah saya boleh usul Pak ya? Oke, gimana Pak? Iya Pak. Pak ini kan tanggal 27 kurang 10 hari Pak ya. Misalkan itu Pak langsung di to the point aja Pak. Misalkan tugas kita tuh ngapain aja gitu aja Pak. Jadi tugas kita ke depan tuh misalkan langsung ke itu Pak. KRS-annya itu yang diambil seperti kemarin kan itu Pak. Saya sudah minta yang KRS punyanya Pak Chandra itu loh Pak. Nah itu Pak. Nah itu maksudnya langsung nanti ditransaksikan dulu Pak. Jadi mahasiswanya 5 itu siapa saja, nanti untuk mata kuliah yang dipilih itu apa
apa aja gitu loh Pak. Nanti langsung hubungan ke itu loh Pak, biro akademiknya masing-masing gitu loh Pak. Karena itu waktunya kurang 10 hari Pak. Ya, berarti gini ya Pak Setelah Andika. itu kan Oktober ya Pak ya. Ya, berarti gini Pak Andika ya. Masing-masing di Kaprodinya menawarkan ke mahasiswa, kemudian sudah kita buat list mahasiswa. Kalau tadi Pak Alim bilang kalau maksimal 5 mahasiswa ambil mata kuliah di Unitri, itu mata kuliah apa, sudah dibuat list aja daftarnya, langsung kita kirim ke masing-masing gitu ya Pak ya. Iya Pak, Nah, langsung nanti biar dari Unitri yang transformasi ke KRS-nya di sana, kalau yang dari Unitri Jagama nanti kita yang ngurus masuk ke Pak. itu gitu ya, mungkin ya. Iya Pak. Gimana Pak Alim ya, lebih? Iya. Apa dibuat grup aja Pak ya? Begitu ya. Iya Pak. Oke, lebih simpel seperti itu. Ini yang Unisba, ini rencananya monggo, Pak Andika, Unitri dengan Widyagama sama Unisba ya? Iya Pak, 4 sama Unmer Malang ada juga Pak. Oh, ada juga, oke. Iya Pak. Boleh nambahkan Pak? Oke, Pak Rasid, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, selamat siang, semua saja. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa. Perkenalkan saya hanya mungkin menyampaikan pendapat. Yang pertama, yang jelas kita semua punya komitmen yang sama untuk melaksanakan LDKM. Kemudian untuk pelaksanaannya, karena memang waktunya ini sudah mendesak, mungkin yang disampaikan Bapak-Bapak tadi mungkin bisa segera direalisasikan. Adapun kalau menurut saya, yang mata kuliah itu mohon nanti yang kita tawarkan atau kita programkan itu yang di semester gasal saja. Saya khawatir nanti ketika konversi itu agak kesulitan. Jadi mungkin teknisnya mahasiswa itu KRS-nya di tempat kita masing-masing. Jadi misalkan seorang mahasiswa A, dia KRS di perguruan tingginya. Kemudian mencari di antara perguruan tinggi yang ada sekarang ini yang menawarkan mata kuliah yang sama. Jadi begitu nanti nilai itu keluar dari misalkan dosen di Widyagama, nanti nilai itu langsung bisa masuk di KRS yang ada di Unmul Madiun misalnya. Mungkin yang lebih mudah teknisnya demikian. Jadi KRS-nya tetap di perguruan tinggi masing-masing, kemudian dia mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi yang lain, yang mata kuliahnya itu sama. Jadi nanti nilai dari perguruan tinggi di mana dia kuliah langsung nanti dimasukkan di SIM-nya perguruan tinggi asalnya. Untuk memudahkan demikian. Makanya karena tadi ditawarkan ada beberapa, misalnya di Widyagama tadi menawarkan kalau tidak salah rekayasa lalu lintas. Kemudian manajemen konstruksi Pak. Ya. Kemudian satunya rekayasa perbaikan tanah bermasalah. Perbaikan tanah. Lah, saya ambil contoh itu rekayasa lalu lintas di tempat kami itu genap Pak. Jadi kalau mahasiswa itu ngambil sekarang misalnya di sana, saya khawatir nanti konversinya nggak bisa langsung. Karena ini kaitannya dengan pelaporan di PD Dikti. Kalau manajemen proyek Pak? Kalau yang manajemen proyek di genap juga Pak. Kalau yang gasal itu kita ada manajemen konstruksi. Iya. Jadi kan gini Pak, untuk pelaksanaan ini, rekognisi itu kan tidak selalu mesti mata kuliahnya sama Pak. Mesti mata kuliah sama. Artinya begini, di PMK-nya ada masih bersinggungan. Seperti contohnya mata kuliah perbaikan tanah bermasalah. Itu kan adalah bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di tanah Pak ya. Ya mungkin ada mata kuliah yang mendekati untuk itu,
pada saat ini, nah itu bisa dianukan Pak, dikonversikan ke situ. Ya, walaupun tidak sama betul, tapi masih bersinggungan, itu masih boleh Pak dikonversikan. Ya malahan di kita ini kan mata kuliah kita tidak dikonversikan mata kuliah, tapi langsung dinilai langsung Pak. Jadi seperti aktivitas, kejujuran dan sebagainya itu masuk di situ. Jadi tidak masuk di mata kuliahnya Pak. Jadi kalau di sipil itu kami mata kuliah pilihan itu adalah rekoneksi untuk MBKM Pak. Rekoneksi untuk MBKM. Jadi sebagai contoh untuk magang itu 16 SKS, maka semua mata kuliah mahasiswa sudah bebas. Ada mata kapasitas lektor dia sudah bebas, kerja praktek sudah bebas. Nah, tinggal muncul di SIM kami itu program kegiatan magang, gitu Pak. Dengan total 18 SKS nilainya sekian. Jadi SKS-nya langsung 18 itu dia. Gitu. Nah, 18 itu dapat dari mana? Ya ada 4 poin penilaian. Ya aktivitas dia waktu magang, pembuatan laporan, pemahaman tentang apa yang dilakukan, dan presentasi Pak. Itu nanti kita nilai. Ya. Jadi mungkin ya tadi sampaikan. Barangkali kalau memang yang bisa mendekati, misalnya yang saya di sana ada manajemen proyek, mungkin di sini ada teknik pelaksanaan pengelolaan, mungkin yang hampir sama kan bisa. Bisa Pak. Yang mungkin agak repot itu kalau misalnya rekayasa lalu lintas di tempat kami Gasa, di sana genap, itu konversinya itu yang mungkin bisa. Ya. Ya mungkin nanti gini aja Pak, mungkin yang ditawarkan itu nanti, mohon maaf nanti Pak Keprodi nanti teknisnya bagaimana, mungkin yang mata kuliah ditawarkan Widyagama nanti apa saja, di Unitri apa saja, di Unisba apa saja, nanti biar mungkin Pak Chandra mungkin nanti bisa menyampaikan ke Pak Kaprodi, ya, atau yang lain kan sama mungkin, dan nanti langsung disampaikan ke mahasiswa, mungkin dikirim beberapa mahasiswa gitu aja. Tapi ya dengan catatan yang nilainya bisa dikonversi di semester ini. Ya mungkin kalau gambaran saya yang di Widyagama tadi mungkin yang bisa kita sampaikan ke mahasiswa mungkin yang manajemen proyek Pak, mungkin bisa saja. Atau manajemen apa? Yang satunya mungkin yang perbaikan tanah itu mungkin juga bisa di tempat kami ada rekayasa pondasi lanjut, mungkin bisa masuk di perbaikan tanah. Mungkin demikian Pak. Ya betul Pak Rosid. Jadi mungkin nanti masing-masing dari mata kuliah yang ditawarkan itu masing-masing kita bisa mengatur, minimalnya kan sudah ada yang ikut, tidak harus tiga-tiganya ikut gitu ya mata kuliah yang ditawarkan. Yang penting ketika kita mahasiswa mengambil itu tidak menjadi masalah tentang konversinya di semester ini gitu ya, sehingga mahasiswa tidak dirugikan, kita juga sudah bisa menjalankan kegiatan gitu ya. Nah, mungkin saya usul memang masing-masing dari kita, Kaprodi masing-masing mengatur itu, seperti Pak Andika tadi usul gimana yang simple tapi kegiatan kita bisa jalan seperti itu. Mungkin Mohon itu izin, Pak Chandra, ya, saya menambahkan gimana Pak Daru? Ya. Pak Rosid tadi. Ya. Jadi gini Pak, yang jelas kebetulan di tempat kami ini KRS-nya kan sudah tutup hari ini Pak. Begitu. Jadi ya. Kebetulan hari ini sudah tutup. Tadi ya. Saya melanjutkan yang dijelaskan. Itu saya setuju dengan mahasiswa kami. Pak Rosid. Ini sudah mata kuliah apa saja, misal tadi ada mata kuliah apa itu TPP, teknik pelaksanaan pengelolaan itu. Nah, nanti ini bisa ngambil di Widyagama dengan masuk ke manajemen proyek. Nah, jadi kan nanti nilainya bisa kita masukkan di izin yang paling penting nantinya tadi yang dijelaskan Pak Halim, kalau di Widyagama free, yang jelas kalau di tempat kami kalau
hanya memasukkan mahasiswa untuk kuliah di tempat kami, tidak ada kaitannya dengan nun sewu administrasi keuangan, insya Allah tidak masalah Pak. Tapi kalau sudah terkait dengan administrasi keuangan, terus terang di Unmer Madiun itu prosedurnya sangat panjang Pak, karena administrasinya masuknya tidak di universitas, tapi di yayasan Pak. Gitu Pak. Jadi mohon izin kalau bisa langsung antar ini Pak, langsung antar prodi saja istilahnya, mahasiswanya Widyagama kuliah di Unmer Madiun, mahasiswa Unmer Madiun kuliah di Widyagama, gitu aja. Nanti untuk nilainya langsung mungkin dari Widyagama langsung dimasukkan ke Unmer Madiun, langsung ke prodinya bisa langsung kita konversi. Jadi terkait dengan KRS-an yang nun sewu sesuai, kalau di tempat kami ada namanya SIM akademik Pak, tidak masuk SIM akademik insya Allah tidak terkait dengan administrasi keuangan, insya Allah cepat Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya gitu ya Pak Alim ya. Ya. Untuk simpelnya ya. Ya. Oke. Ya. Saya kira setuju Pak seperti itu Pak Daru. Mungkin nanti kita atur lagi seperti itu. Mungkin Pak Andika ada lagi mungkin Pak Andika. Pak, menurut saya ini kan saya kan juga itu Pak ya, belum tahu yang itu Pak ya. RPS-nya dari Unmer Madiun Pak. Ya. Jadi misalkan untuk mempermudah koordinasi misalkan dibuat grup pripun Pak. Jadi nanti paling enggak tanggal berapa itu sudah kita ngirim mahasiswa ke Widyagama, ke Unmer dulu Pak. Karena kita juga ada pemberkasan dulu Pak, yang nantinya juga kita laporkan juga tuh Pak ke yang Monef itu Pak, MPKM itu Pak. Itu gimana Pak? Untuk mempermudah solusinya mungkin ada solusi Pak Chandra Pak, biar enak itu Pak. Gimana Pak Alim? Mungkin buat grup untuk koordinasi itu Pak Alim. Ya. Oke. Ya. Mohon maaf untuk Pak Daru, Pak Rosid, untuk yang dari Unmer Madiun untuk MK yang ditawarkan mungkin kita belum dapat data mungkin ya Pak ya, mata kuliah apa saja yang ditawarkan ke mahasiswa, untuk mungkin kita bisa dapat nama MK dan silabusnya itu Pak ya, seperti yang kemarin Pak. Siap Pak. Jadi insya Allah saya ini Pak, karena berdasarkan pengalaman kita Pak, kalau mata kuliah terkait hitung-hitungan itu kalau kuliahnya online susah Pak. Iya Pak, sama. Makanya kemarin kemarin kita diskusi sama teman-teman itu, nanti kita coba kita siapkan mata kuliah yang minimalis hitungan Pak. Jadi mungkin nanti ada tadi Pak, mungkin manajemen konstruksi atau TPP yang nanti dengan Widyagama, sama ini Pak, irigasi dan bangunan air. Kebetulan itu kita masuk program dosen Nusantara. Ya. Terus mungkin saya usul Pak Chandra kalau bisa kuliahnya online saja Pak. Full online aja ya, full online ya. Andika juga ya, full online ya. Iya Pak, online mawon Pak, yang ya, paling full online aja lah. Online mawon Pak. Karena nanti kalau misalkan ke Madiun kan anak-anak harus kos lagi Pak. Iya. Iya betul. Yang paling aplikatif online mawon Pak. Iya Pak. Terima. Gimana Pak? Buat grup aja Pak ya, biar enak Pak. Ya. Nanti kita share-share. Monggo Pak, nanti Andika mungkin untuk buat grup. Unitri mata kuliah yang ditawarkan yang dari Unitri. Dari Unitri ini Pak. Sudah saya kirim ke Pak Daru Pak kemarin Pak. Iya Pak. Sebentar. Ya Pak Daru. Pak Chandra. Pak Chandra. Saya kelupaan mungkin nih Pak ya. Dibuat grup saja Pak. Ya. Nanti kita serta mata kuliah yang kita tawarkan. Oke. Masing-masing bisa lihat di situ nanti. Ya. Ya. Nanti di situ kita bisa milih dan bisa breakdown itu Pak, mahasiswa yang berangkat siapa saja gitu Pak. Oke, siapa? Izin Pak Chandra. Oke, Bu Diana. Iya,
mau tanya sedikit, itu kalau di aturannya MBKM kemarin itu kan minimal 20 SKS nih. Nah, nanti kalau hanya satu mata kuliah, katakanlah SKS-nya 2 atau 3 begitu, nyalain enggak? Oke, terima kasih. Paling itu dengan mata kuliah yang di situ. Kalau yang pertukaran mahasiswa ini jumlah SKS-nya ya sesuai dengan yang diambil aja, tidak harus sampai 18 sampai 20 ya Pak Halil ya. Sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan. Iya, yang jelas ini hanya kegiatan gitu, kegiatan pertukaran pelajar yang pertukaran mahasiswa yang tidak SKS-nya tidak yang seperti yang magang Gini, Pak. atau apa Pak Halim yang kemarin kemanusiaan. Saya setuju Pak. PKD yang lain. Ya betul. Gini ya, Pak, betul. Pak Chandra, itu masalah itu mungkin kita kembalikan ke masing-masing pelaksana. Jadi misalnya kalau di tempat Unit 3 menguliahkan mahasiswa kuliah di Widagama 2 mata kuliah masing-masing 4 SKS, nanti di sana mau ngakui 10 SKS ya silakan kan gitu ya. Kan namanya merdeka Pak ya, jadi kan bebas. Bebas. Ya, Pak. Ya, karena berarti tidak merdeka. Iya. Nah, di tempat kami kan juga ada di program studi di dalam PT, di luar program studi kan, kalau digabung dengan itu kan sudah lebih dari 2 SKS juga kan gitu ya. Jadi di dalam PT, di luar prodi, di luar PT ya gitu ya. Nah itu nanti kan bisa. Karena itu Pak, itu misalkan saya lihat ya Bu ya, yang kondisi idealnya yang kemarin Permata Merdeka itu kan harus 20 SKS. Tepat itu juga aplikasinya agak sulit dulu Bu. Kalau untuk kampus swasta seperti kami. Jadi yang iya, benar Pak. Makanya saya mencermati dengan aturannya itu ini 20 SKS. Berarti logikanya 20 SKS mahasiswa kan harus pindah domisili ke perguruan tinggi semua gitu ya. Iya, makanya waduh ini gimana? Terus kalau nanti sudah offline, oh iya. Iya, terima kasih Pak Chandra. Iya, Bu. Oke, mungkin Pak Andika bisa minta bantuannya untuk membuatkan grup nanti Pak Andika. Jadi mungkin nanti mata kuliah yang ini kita kan ada 4 institusi, ada Unitri, Unmer Madiun, Widyagama, dan ada Misbah Blitar. Masing-masing mungkin nanti Prodi bisa menawarkan mata kuliahnya, di share di situ sampai dengan nanti pelaksananya mungkin terutama ini konsep ininya MOU-nya juga ya Pak Halim ya. Oke, Pak, ini juga kita MOU-nya jalan dulu tapi MOU-nya harus ada juga nih, harus dibuat juga ya. MOU mungkin nanti sambil jalan Pak, tanggalnya dibuat nanti. Ya. Ya. Ini Pak, mungkin yang Unisba Pak belum. Gimana yang itu, Pak. Simpel aja. Yang Unisba Pak Chandra mungkin masih belum bicara. Belum memberikan ya, usulan monggo, Pak. Ini siapa perwakilan Unisba, Bu Nurjana atau Bu Nurjana Pak ya. Monggo Bu Nurjana. Punya ide gimana Bu? Selamat siang Bapak. Ya Bu. Untuk Unisba sendiri, ini adalah program MBKM atau pertukaran pelajar yang kemarin sudah sempat diobrolkan atau dibicarakan, itu adalah dengan Unitri Pak Handika. Terus untuk pelaksanaannya nanti, yang paling
untuk yang sudah itu Ya, nggak apa-apa. Ini kan bukan untuk ya, ini kan bukan untuk yang khusus yang dapat hibah ya, karena semua prodi juga wajib punya kegiatan MBKM lah gitu ya. Betul. Yang sudah MUU itu lebih mudah, Pak. Iya, betul. Oke. Dan kita sepakat biar lebih memudahkan untuk koordinasi, dibuat grup WA dulu sehingga nanti pelaksanaannya lebih mudah. Sementara itu dari saya, mungkin ada yang lain lagi dari Bapak Ibu yang lain. Pak, mau bertanya Pak, saya. Oke. Yang untuk itu Pak. Mohon izin, ya. Pak Chandra. Iya, Pak. Mungkin saya ini menggarisbawahi dari tempat kami yang jelas kami mohon tidak terkait dengan tadi Pak administrasi PNS yang harus online, kemudian terkait dengan pembayaran, ini kami yang susah Pak, terus terang. Itu di highlight ya Pak ya, highlight ya. Lagi. Iya. Itu Pak. Tapi kalau tadi dari Pak Andika yang istilahnya yang penting simple, kita ada mata kuliah kita yang ikut di kampus Widyagama di Unistri itu bisa dikonversi. Siap. Nanti gitu ya. Untuk mata kuliahnya nanti itu tadi Pak, usul kami mata kuliah yang kelihatannya kalau disampaikan secara online itu tidak susah gitu Pak. Ya betul. Ya, jadi sama sepakat Pak Halim juga, kalau masalah ada biaya-biaya juga agak ribet nanti gitu ya. Sudah kita atur semuanya, KRS-nya manual, yang penting itu mahasiswa bisa ikut dan nilainya itu bisa dikonversi ke masing-masing perguruan tinggi asalnya gitu ya. Pada intinya seperti itu. Siap. Oke, monggo Pak Andika tadi. Pak mau tanya Pak, ini kan terkait itu loh Pak, MOU itu kan juga diminta Pak ya di keluaran Pak dokumen kerjasama kurikulum antar program studi dengan mitra Pak. Iya. Nah, itu kira-kira untuk MOU kita berempat nih kira-kira kapan Pak diadakan Pak? Misalkan apakah daring ataukah nanti berkirim pos atau bagaimana itu Pak yang aplikatif Pak? Nah, takutnya nanti kena uji petik itu loh Pak. Kayaknya lumayan Pak. Yang jelas MOU-nya harus tanda tangan basah ya Pak ya. Iya Pak. Nah, perkara nanti tekstisnya kita datang kalau antar Malang mungkin mudah ya. Kita bisa saling berkunjung masih boleh. Nah, yang Madiun nih, Pak Halim itu sebenarnya sudah mengatur agenda Pak Daru, karena salah satu kegiatan KSKI MBKM itu terutama kegiatan yang penyusunan kurikulum, selain workshop yang sudah kita lakukan kemarin, itu ada studi bandingnya gitu ya Pak ya. Nah, Sipil Widyagama itu rencananya studi bandingnya itu ini sejalan lah, mau ke UAD, ke Unpar Madiun dan ke UAD gitu loh Pak. Nah ini kalau masalah mengatur jadwal untuk MOU mungkin nanti kita atur aja. Kalau yang di Unpar mungkin punya ide yang ada untuk via pos tangani atau pengen jalan-jalan ke Malang ya monggo saja. Atau janjian ketemu di mana gitu Pak? Dari 4 janjian ketemu di rumah makan mana gitu ya, di tengah-tengah Malang Madiun gitu ya. Tengah di mana itu?
Mohon izin Pak Chandra, ini nanti MOU-nya apakah di tingkat prodi, fakultas, atau harus universitas, Pak? Saya kurang tahu nih. Mungkin Pak Andika, Pak Halim masih kemarin sudah dengan biasanya di tingkat fakultas gimana? Fakultas Pak, seingat saya kemarin. Iya, Pak. Oke, fakultas karena kemarin antar prodi dalam PT itu fakultas gitu Pak. Jadi kami kan sudah MOU dengan manajemen, prodi manajemen dan prodi hukum gitu ya, yang masih di dalam PT. Nah itu antar dekan, antar fakultas gitu Pak. Nah yang di luar ini juga sepertinya memang antar fakultas juga ya Pak Andika ya. Fakultas Pak, kalau prodi setahu saya tidak boleh Pak. Iya, antar fakultas Pak. Fakultas Pak. Oke. Kalau antar universitas nanti repot Pak. Tidak. Apa bawa rektor itu repot Pak. Mungkin nanti gini Pak, kalau di tempat kami itu aturan sebenarnya memang harusnya dari rektor Pak. Tapi nanti kalau ini kan kita kalau antar rektor nanti mungkin butuh waktu yang panjang. Nanti mungkin saya setuju nanti fakultas dekan itu untuk sementara tidak masalah, tapi nanti kita tindak lanjuti bisa antar rektor Pak. Ya antar MOU di atasnya ada gitu Pak ya. Oke Pak. Karena kebetulan kami Widyagama dengan Unitri sudah ada sih antar rektor Pak. Ya, kalau nggak salah tahun kemarin atau apa saya pernah tahu itu antar rektor sudah ada. Nah, tinggal kalau kegiatan yang ini fakultas sudah bisa gitu ya. Memang pada ini Pak seharusnya memang ketika antar fakultas itu dilakukan ada payung yang lebih tinggi lagi. Antar rektor sudah ada sebenarnya gitu Pak, gitu ya. Sudah ada payung hukum yang lebih tinggi sebelum di dekannya. Kan lucu juga dekannya MOU tapi antar rektornya belum gitu ya. Nah itu sebenarnya juga tidak pas gitu ya. Nah kebetulan dengan Unity juga sudah ada antar rektornya itu. Nah saya kurang tahu nih, saya kurang punya data dengan Unmer Madiun antar rektor sudah ada apa belum ya itu. Saya belum punya data itu Pak. Kelihatannya kok belum ada. Belum kayaknya Pak. Tapi Rektor Unmer Madiun sering bersurat ke Rektor Widyagama. Tanda tangan Serdos Pak. Izin Pak Kapolri. Izin Pak Kapolri. Terlalu saya. Izin Pak Chandra Pak. Aduh, izin Pak Kapolri. Iya Pak, itu nanti kita ya sebentar itu. Mungkin itu Pak, mungkin Arif, ada lagi Pak. Pak. Ada Pak Arif mau tadi Pak mau. Arif mangga Pak Arif. Setahu saya itu Unmer Madiun dan Unmer Malang itu sudah pernah mengadakan kerjasama, yaitu untuk aplikasinya sampai sejauh mana itu nanti bisa langsung ditanyakan ke Pak Rektor Pak Anyan. Ya Pak, nanti kita ambil data. Mungkin ini Pak Halim tahu, cuman Pak Halim masih keluar ini, jadi kita cek aja mungkin MOU antar rektor. Saya kira kalau sudah ada lebih mudah lagi Pak untuk itu. Tinggal kita mengatur dulu karena ini pemberkasan segera mungkin kita buat konsepnya dulu Pak Ige, mungkin konsep MOU-nya antar fakultas. Nah, kami mungkin kemarin pakai yang kemarin dengan antar prodi juga sudah. Nah, nanti kita bisa share juga konsep MOU-nya itu, Pak. Saya kira itu, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Mungkin yang lain. Sementara dari kami cukup, Pak. Yeah. Pak Andika mungkin ada lagi? Sudah Pak. Mungkin tinggal itu Pak. Action aja ya. Misalkan, ya Pak. Misalkan ada itu Pak, laporan kemajuan dari Unmer sama itu Pak. Sama sudah PG, buat semua nih laporan ada, kemajuan. Enggak Pak, di-share Pak. Karena kami masih sama-sama masih membingungkan bikin laporan kemajuan ini. Masih bingung Pak. Yang jelas ya, kalau ada contohnya ini, Pak, monggo Pak.
kemarin kami baru memfikskan ini apa pertornya gitu loh Pak, yang peraturan payung hukum yang paling atas itu peraturan rektor itu sudah, kemudian masing-masing kegiatan kurikulum dan macam-macam itu ada beberapa. Nah, itu yang mungkin dibuat bahan untuk laporan kemajuan gitu yang sudah berjalan gitu ya. Nah, mungkin apa namanya ini masih bikin anunya kayak apa nih? Template-nya kayak apa nih sih belum tahu nih. Masih kita nyusun lah. Nanti kita saling sharing aja lah biar mempermudah ini. Ini masalahnya sebenarnya dananya nggak terlalu banyak juga 60, tapi kayaknya ribet juga nih anunya Pak. Berkas dan pelaporan luaran outputnya macam-macam nih. Orang pati ada dengan biaya yang segitu itu ya. Kalau dibandingkan dengan penelitian maksud saya. Mungkin Pak Chandra kan sudah reviewer nasional, mungkin ada relasi Pak, yang ada contoh itu Pak, laporan itu. Saya tahu ini. Saya tahu ya, kalau Pak Chandra itu pakarnya itu Pak. Iya Bu Vivi. Bu Vivi pakarnya juga ini. Iya, ternyata ada Bu Vivi, saya lupa tadi Bu. Ternyata ya, ini teman seperjuangan Pak. Teman seperjuangan S3 nih. Bu Vivi. Saya Pak Chandra ya. Nggih. Monggo Pak, ada Pak Halim juga belum masuk. Saya kira kalau memang belum ada lagi, tidak ada lagi, Bu Nurjana dari Unisba sudah ada lagi Bu. Kalau tidak ada, sampun Pak, sampun cekap. Sampun cekap. Betul Pak. Ini misalkan anu Pak ya. Nah, ini kan tadi kan direkod ya Pak ya, direkam Pak ya. Misalkan kami minta rekamannya bisa Pak. Jadi nanti bisa kami upload di YouTube Pak. Kan ini ada video juga tuh Pak. Video dokumentasi itu kan bisa diupload juga Pak di YouTube Pak. Bahwa ini kegiatan FPKM yang kita laksanakan gitu Pak. Siap, bisa Pak. Terima kasih Pak ya. Rekamannya. Pak. Ini tadi berapa? 1,5 jam mungkin ya nih ya kita ya tadi ya. Lumayan lah. Lumayan Pak. Siap Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup ya semuanya. Tinggal kita lanjut action berikutnya. Saya mungkin nanti Pak Andika yang buat grup nanti ini untuk koordinasi berikut selanjutnya dari Pak Daru dan tim Unmer Madiun. Pak Andika minta rekamannya ini nanti. Dan Pak Halim belum bisa gabung lagi. Pak Dekan, Pak Joko, terima kasih sudah hadir di pertemuan ini. Ya, ini sudah dilantik apa enggak ini Pak Joko? Selamat atas Dekan baru Fakultas Teknik Unmer Madiun. Iya, terima kasih Pak. Yeah, baru seminggu ini dilantik. Oh, nggih Pak. Selamat mengemban tugas baru. Oke, siap. Oke, Bu Nurjana dari Unisba dan teman-teman tim dari Unmer Madiun, dari Unitri, dan dari Widyagama Malang. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala atensi dan waktu yang sudah disediakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Monggo saya kembalikan nih tuan rumahnya nih Pak Daru ini, tuan rumah hostnya ini. Saya sebagai moderator aja ini tadi. Monggo Pak Daru. Terima kasih banyak Pak Chandra. Mudah-mudahan nanti ini bisa sukses terlaksana Pak. Jadi saya pribadi ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu dari Widyagama, dari Unistri, dari Unisba. Mungkin Unistri sama Unisba salam kenal dulu Pak. Mohon maaf ini ketemunya lewat online ini Pak. Mudah-mudahan nanti bisa kopi darat ini Pak. Kopi darat di Malang Pak Chandra. Tunggu di Malang. Nanti monggo Pak Chandra nanti seandainya ada WA group kita diskusi lebih lanjutnya lewat
WA Oke. grup gitu Pak. Oke, Pak. Saya terima kasih banyak atas nama pribadi dan Teknik Sipil Unmar Madiun. Sekali lagi mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur Matur suwun. nuwun semuanya, matur nuwun Bapak Ibu. Izin dah, Pak. Izin, oke. Assalamualaikum. Salam. Mahasiswamu kan melok.